Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Andrew Kurniawan Chandra. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita sama-sama mau merendahkan hati kita mau mempersiapkan diri kita mau mengawali semua kegiatan kita pada hari ini dengan sebuah ibadah dan juga puji-pujian bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami saat ini datang menghampiri Engkau, kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh bertahta bagi kehidupan kami ketika kami melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, tolong, jika sebentar kami akan memuji Engkau dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau bersabda dan bersama-sama dengan kami untuk menjelaskan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama memujikan satu buah pujian yang terambil dari NKB 143 yang berjudul Janji yang Manis. Kiranya kita mau mengiringi aktivitas kita, kehidupan kita dengan janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b sampai dengan yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kepada kita semua yang bukan hanya mendengar tetapi juga berupaya untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seraya pandangannya mengikuti rombongan pesepeda, seorang pemuda berkata di dalam hatinya, "Wah, seandainya aku punya sepeda, aku pasti
akan rajin olahraga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepeda kini menjadi salah satu barang yang dicari banyak orang. Di dalam wawancaranya dengan majalah Tempo, Eko Wibowo, seorang sekretaris dari APSindo, sebuah asosiasi pengusaha sepeda Indonesia, ia mengatakan bahwa sejak pembatasan berskala besar pada April yang lalu, April tahun 2020, terjadi lonjakan sampai 4 kali lipat. Wawancara ini dicatat 1 Juli tahun 2020, yang artinya hanya dalam waktu 4 bulan sejak pemerintah menyatakan PSBB, penjualan sepeda itu naik 4 kali lipat dari biasanya. 4 bulan Bapak Ibu. Banyak orang kini berburu sepeda dengan alasan ingin berolahraga. Ada juga yang beralasan ingin meningkatkan imun tubuh. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah olahraga hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sepeda? Kita mungkin akan sepakat, tentu tidak. Pada kenyataannya bahkan ada orang-orang yang memiliki sepeda tetapi tetap juga tidak berolahraga, bukan? Olahraga tidak semata-mata berbicara tentang peralatan, tetapi lebih banyak berbicara tentang niat. Kalau niatnya berolahraga, ada atau tidaknya sepeda, ia akan tetap berolahraga, bukan? Sama halnya dengan kehidupan spiritual kita. Kalau niatnya dekat dengan Tuhan, ada atau tidaknya waktu luang kita, pasti kita akan tetap mengupayakannya. Yang menjadi pertanyaan adalah niat atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat yang kita baca barusan, Paulus memberikan nasihatnya kepada Timotius untuk terus dalam keadaan sehat, bukan saja secara jasmani, tetapi terlebih lagi secara rohani. Kata latihlah yang kita lihat di ayat yang ke-7b, memiliki bahasa asli yaitu gymnaso, yang kemudian kita kenal sebagai gym. Kata ini memiliki makna yaitu sebuah latihan yang membutuhkan disiplin. Yang artinya disiplin itu tidak sekali jadi Bapak Ibu. Disiplin itu harus diuji dengan waktu, bukan? Yang saat ini kita lakukan, besok pun harus kita lakukan. Dan besoknya lagi harus kita lakukan dan begitu terusnya. Paulus memberikan perintah ini karena ia tahu sebenarnya ada ancaman, ada ajaran-ajaran sesat, ada penderitaan, dan bahkan penganiayaan yang mencoba mencabut akar kekristenan pada saat itu. Oleh sebab itu disiplin menjadi salah satu kata kunci yang sangat penting untuk kita bertahan melewati itu semua. Disiplin tidak bergantung pada kebutuhan akan peralatan tertentu atau waktu luang yang seadanya, yang mungkin tidak perlu kita upayakan. Tidak bergantung pada itu. Bukan pula ketika kita menunggu COVID-19 hadir di sekitar kita, baru kemudian kita mau berolahraga. Bukan pula ketika kita melihat ada penderitaan yang mungkin dialami oleh keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Bukan pula ketika ada ujian, penderitaan melanda di dalam kehidupan kita. Baru kita berlomba-lomba untuk hidup dekat dengan Tuhan. Disiplin harus dilakukan mulai dari sekarang. Bukan menunggu nanti kalau saya sudah punya ini dan itu. Nanti kalau saya sudah punya harta yang banyak. Nanti kalau saya sudah punya anak buah yang banyak sehingga pekerjaan saya bisa dilakukan oleh mereka semua, sehingga saya punya waktu luang yang jauh lebih banyak. Enggak, bukan yang seperti itu yang Tuhan harapkan. Disiplin bukan menunggu nanti kalau saya sudah punya, tetapi harus dimulai dari sekarang. Kita perlu mengupayakannya. Karena layaknya sebuah gym, kita perlu juga untuk melatih otot-otot rohani kita supaya kita kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Setelah mengamati rombongan pesepeda yang baru saja lewat, pemuda tadi itu menundukkan dirinya, kemudian melihat tubuhnya dan melihat kakinya dan berkata, kalaupun sekarang saya sudah punya sepeda, saya mungkin tidak akan mampu mengayuhnya. Kemudian ia berjalan sambil bertumpu pada tongkat krek yang ada di lengannya. Jangan pernah menunggu kita punya sepeda baru kita mau olahraga. Jangan pernah tunggu penderitaan datang baru mau melatih otot-otot spiritual kita. Karena sekarang saatnya kita pelihara kehidupan kita bersama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang boleh kita naikkan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau boleh sekali lagi melawat kami, Engkau boleh sekali lagi menguatkan kami. Tuhan, kiranya firman-Mu terus menerangi jalan kehidupan kami, sehingga kami dapat menapaki kehidupan ini sehari lepas hari dengan penuh rasa optimis bahwa Engkau akan menyertai kami. Tuhan, tidak terasa bahwa hampir satu bulan kami menginjakkan kaki kami di tahun 2021. Kami bersyukur untuk penyertaan yang sudah Engkau berikan selama 1 bulan ini Tuhan. Terlebih daripada itu, kami mengingat bahwa di dalam 1 bulan ini banyak sekali hal yang terjadi, baik bencana alam maupun kasus COVID yang masih terus bertambah. Tuhan tolong berkati, Tuhan mau sertai setiap orang-orang yang saat ini mengalami bencana. Tuhan hadir bagi mereka semua, Tuhan kiranya terus menyertai dan juga beserta dengan mereka yang menghibur mereka di tengah-tengah kedukaan ini. Juga Tuhan untuk pemerintah Indonesia secara khusus di dalam memerangi COVID-19. Kiranya Engkau beserta dengan mereka, memberikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka dapat memutuskan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga tak lupa menyerahkan setiap diri kami masing-masing yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan tertentu. Tuhan tolong, kami percaya bahwa tanpa Engkau kami tidak akan pernah bisa melewati ini semua. Tuhan, kami mengingat setiap rekan-rekan kami yang sampai saat ini mungkin sedang bergumul dengan sesuatu hal yang belum pasti. Tuhan tolong, kiranya di tengah-tengah pergumulan mereka, Engkau pun boleh menyatakan jalan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Sehingga di dalam mereka menjalani kehidupannya, mereka dapat melihat Engkau dan kasih karunia yang boleh Engkau nyatakan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa-doa syafaat kami. Kami hanturkan di dalam nama-Mu. Engkaulah Allah yang akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu yang tepat. Amin.
Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.